Kelihatan nggak PPT-nya? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Nggak? Kelihatan Kak, kelihatan. Oke, jadi di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang gerak dua dimensi dan gerak relatif ya. Sebelumnya kalau gerak dua dimensi itu yang biasanya nih ya, biasanya ini kita pakai yang gerak parabola itu. Kita sebelumnya masuk ke materi dulu ya, gerak parabola, mereview materi pertemuan di kelas besar minggu lalu. Nah, kalau ada suatu benda bergerak dengan kecepatan v dengan sudut theta, ini kan ya, ini kecepatannya v. Nah, maka kita proyeksiin ke arah sumbu x yaitu vx dan ke arah sumbu y py. Nah, untuk ke arah sumbu x-nya kan ini komisi ini gerak parabola ya, gerak parabola. Gerak parabola salah. Gerak parabola kan kalau dia geraknya tuh ke arah sumbu x itu kan mengalami yang namanya GLB ya. Sedangkan kalau yang arah sumbu y dia mengalami GLBB karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Oke, ngerti ya? Nah, sebelumnya kan kita udah tahu ya kalau rumus GLB. Rumus GLB itu apa? Iya Kak. Apa rumus GLB? S sama dengan V kali T. V kali T Kak. V kali T. GLBB? V kali T. Apa rumus GLBB? Ketiga nih. V0 sama dengan BA kali T. P sama dengan V0 plus AT Kak. V0 plus minus AT. Oke. Habis itu apa lagi? V kuadrat sama dengan V0 kuadrat. V kuadrat V kuadrat sama dengan 0. S. Itu apa lagi? S sama dengan S sama dengan S0 T V0 T plus setengah AT. Plus minus setengah AT. AT kuadrat. Oke, nah kemudian dari rumus GLB dan LBB ini kita bisa mencari yang nanti itu kan kita ya nih set. Nah gini nih, nah maaf ya gambar jelek. Nah kan kita nanti bisa nyari besar ketinggian maksimumnya, H maksimumnya berapa, besar H maksimumnya berapa, terus dicari juga bisa nanti X maksimumnya sama waktunya, yang bisa dicari tuh waktu dari sini ke sini. Bentar. Nah, dari rumus yang ada, kita bisa mencari nilai apa nih? Kita bisa nyari nilai waktunya ya. Kita mau cari waktunya T maksimumnya. Gimana cara nyari T maksimumnya? Oh, tadi sebelumnya tadi Vx-nya berapa? Vx sama dengan V0 cos theta, Vy sama dengan V0 cos theta sin theta. V0 sin theta. Y. Nah, dari persamaan ini kan kita bisa cari nih berapa waktu yang dibutuhkan dari titik sini ke titik sini atau ketinggian maksimum dari sini ke sini. Nah, yang pertama kita mau nyari waktunya dulu. Waktunya kita bisa pakai rumus apa nih? Yang mana nih? Kita coba pakai yang ini ya. Kita misalkan ini apa namanya? Nyari waktu dari titik sini ke titik sini. Nah, pada saat titik di sini V-nya 0 ya. Kenapa? Karena dia berada di titik tertinggi. Ini kuncinya. Titik tertinggi adalah
H maksimumnya, saat H maksimumnya V itu sama dengan 0. Berarti dengan rumus yang ini, kita bisa nyari nih. Kan V sama dengan V0 minus GT. V0-nya ini V0 apa? V0 ya kan? Iya, Karena Kak, yang mengalami GLBB itu yang geraknya searah suhu Y. Nah, V-nya ini 0 kan? V-nya 0. Saat T-nya maksimum di sini. V0-nya V0 sin theta Sin min theta. G T maksimumnya. Max. Maka T maksimumnya, jangan T maksimum deh nyebutnya. T apa ya? T saat titik tertinggi. T saat titik aduh gimana ya? Ya T maksimum nggak apa-apa lah, boleh lah. T maksimum. Maka T maksimumnya ini sama dengan V0 sin theta per G. Ini harusnya udah pernah dibahas ya di kelas besar ya. Oke. T maksimum segini. Itu adalah T dari sini ke sini. Sedangkan kalau untuk mencari waktu dari sini ke sini tinggal dikali 2 aja. T apa ya? TAB misalnya. Ini misalnya terus ini A, B. TAB sama dengan 2 kali T max sama dengan 2 V0 sin theta per G. Ngerti nggak sih ini? Ngerti kan? Ngerti, Kak, ngerti. Ngerti ya? Nanti kalau Ini masih teori sih, nanti ada lain soalnya. Nah, kita udah nyari T-nya, selanjutnya kita bisa nyari apa nih? Kita bisa nyari ketinggian maksimumnya. Mencari ketinggian maksimumnya, kita bisa pakai rumus yang kedua ini. Dengan rumus yang kedua, H maksimum V kuadrat sama dengan V0Y kuadrat minus 2G kali H maksimum. V apa namanya? V saat di titik sini, V yang ini kan 0. Karena dia berada di titik tertinggi, V-nya ini sama dengan 0. V0-nya V0 sin theta dikuadratin minus 2G H maksimum. Nah, maka ketemulah H maksimumnya. Berapa H maksimumnya? Ini kalau dikuadratkan jadinya V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ngerti sampai sini? Ngerti ya? Ngerti, Kak, ngerti. Yang lainnya ngerti nggak? Apa tidur nih jangan-jangan? Ngerti, Kak. Kayaknya sih ngantuk, Kak. Ngantuk ya? Oke. Kita bentar aja, nggak usah lama-lama. Kasian juga sama kalian. Aku juga ada tugas ini. Oke, selanjutnya dari rumus ini kita bisa nyari nilai X maksimumnya, jarak dari A ke B sini. Gimana caranya? Kan kita tahu nih, kalau untuk mencari jarak, untuk apa ya, mencari yang geraknya tuh mendatar gini, kita kan menggunakan GLB ya, GLB. Nah, X maksimum dari GLB, kalau X itu sama dengan V kali T kan, V-nya ini V apa? V0X kali T. T-nya ini T apa? Kan kita nyari jarak dari A ke B. Berarti waktu yang dibutuhkan adalah waktu dari A ke B kan? Nah, TAB-nya kita udah ketemu nih. Iya. TAB-nya nih. Udah ketemu. Berarti T-nya ini TAB. Nah, V0-nya berapa nih V0? V0 cos theta. TAB-nya berapa TAB-nya? Kita lihat TAB-nya. 2 V0 sin theta per G. 2 V0 sin theta per G. Oke.
dengan aturan trigonometri. Yuk, kita ingat-ingat di MTK SMA, trigonometri. Kalau ada 2 sin theta cos theta itu sama dengan sin 2 theta. Ingat ya, ini trigonometri. Oh iya Kak, iya ingat. Trigonometri. Berarti bisa kita bisa kita gabungin ya, berarti V0 kuadrat 2 sin theta cos theta itu sin 2 theta per G. Nah, ketemu deh X maksimum. Oke, ini konsep aja ya. Ini konsep. Ini, tapi rumus-rumus yang udah jadi ini nggak selalu bisa dipakai di segala kondisi. Ini bisa dipakai pada saat kondisi geraknya tuh kayak gini nih, simple kayak gini aja, seperti ya peluru ditembak ke atas dari titik ini ke ini, ke titik A ke titik B. Tapi kalau misalnya bentuknya beda lagi, hasil akhir ini, Tmax ini itu nggak berguna. Jadi ya ini bisa dikatakan inilah konsep aja ya. Oke, ngerti ya? Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Kak. Nggak ya? Ya. Itu nanti kita harus ngapalin ke trigonometri gitu nggak sih ya? Ya, trigonometri kalau dibutuhkan, trigonometri itu memang penting sih. Di segala jenis soal fisika, itu trigonometri itu salah satu yang paling penting. Tapi yang gue dihafal semua sih, dihafal yang umum-umum aja gitu. Kak, itu yang kan itu X max-nya itu ada sin 2 theta gitu kan. Itu dapatnya dari cos theta sama sin theta itu ya, Kak? Iya, dapat dari 2 sin theta cos theta. 2 sin theta cos theta. Oh, oke. Oke, lanjut ke latihan soal ya. Ya Kak, lanjut Kak. Oke, ada soal nih. Nomor 1. Sebuah bola ditendang dengan kecepatan 5 meter per second dengan sudut elevasi 60 derajat. Ketinggian maksimum yang mampu dicapai bola tersebut. Oh, gampang. Nih, ketahui dulu. Ketahui. V0-nya sama dengan 5 meter per second. Sudut elevasinya theta. Theta-nya 60. Yang ditanya. H maksimumnya kan? H maksimumnya berapa? Oke, langsung aja. Jawab. Oke, H maksimumnya berapa tadi rumusnya nih? V0 kuadrat sin theta per 2G. H maksimum sama dengan V0 kuadrat sin theta per 2G. Masukin aja tinggal V0-nya berapa? 5 kuadrat sin 60 yang dikuadratkan. Oke. Sin kuadrat theta ini maksudnya gini, kita sinnya dihasilin dulu baru dikuadratkan ya. Nah, ini yang dikuadratkan. 5 kuadrat sin 60 kuadrat per 2 G-nya 10. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Ngakar 3 kuadrat ya Kak? Oke, 5 kali 5 25. Sin 50 sin 60 setengah akar 3. Akar 3. Ya, kuadratin bagi 20 sama dengan 25 1/4 3 per 20. Berapa nih? Koma-koma aja nggak apa-apa deh. 0,9375. Bener nggak?
Bener nggak? 5 kuadrat sin 60 dibagi 20. 0,937. Iya, benar, Kak. Benar ya? Itu ya, soal nomor 1 ya. Bisa dipahami ya. Oke, lanjut soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Bola sepak ditendang dengan sudut elevasi 60 derajat dengan kecepatan awal 2,5 meter per second. Oke, terus dulu diketahuinya. Ketahui kecepatan awalnya 2,5 meter per second. Ditendang dengan sudut elevasi tetanya sama dengan 60 derajat. Jarak dari titik tembak ke gawang sejauh 2,4 meter. Oke, kita gambar aja nih anak. Kita gambarnya gimana nih? V0 sama dengan 2,5 meter per second dengan sudut 60 derajat. Titik tembak ke gawang adalah 2,4 meter. Dari sini ke sini misalnya 2,4 meter. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk bola masuk tepat ke bibir gawang? Ini kita bisa langsung pakai ini ya. Pakai rumus T maksimumnya tadi ya, TAB ya. Oh, ini titik A, titik B. Titik A, ini titik B. Langsung aja TAB. Berapa tadi TAB-nya? Kita ketemu. 2V0 sin theta. 2V0 sin theta per 2. Sebentar ya. Ini oke. V0 2V0 2V0 sin theta per G. 2 dikali V0-nya 2,5 sin tetanya 60 derajat dibagi G-nya 10. Apakah benar kok pembahasannya gini ya? Belum aku cek-cek sih. Kalau di pembahasannya ini sih. Tapi aku agak kurang yakin sama hasilnya. Karena kan ini jarak dari titik tembak ke gawang. Kan ada nih jaraknya ini 2,4 meter. Oke, kita ngikut. Yang pertama kita ngikutin dulu. Ngikut kunci jawaban dulu. Jawabannya berapa nih? 2 dikali 2,5 sin 60. 5 setengah akar 3, 10. Berapa nih? Berapa ya? Sin. Ada lagi enggak? 0,433 second. Oke. Ini menurut kunci jawaban, tapi aku agak kurang yakin. Jadi aku mau mencoba sendiri. Kalau kalian lihat soalnya pasti aneh, lihat jawabannya. Oke. Kita ulang ya. Jadi, ini pakai jawabanku nih. Jadi kita punya jarak 2, berapa nih? 2,4 meter dengan sudut elevasi. Sudut elevasinya 60 derajat dengan kecepatan V0 sama dengan 2,5 meter per second. Yang ditanya berapa waktunya kan T-nya. Nah,
dari persamaan GLB kan S-nya kan S sama dengan fenol X ya, fenol X dikali waktunya berapa T-nya gitu kan. S-nya ini 2,4. Fenol ini fenol cos theta dikali T gitu. 2. Ini ngerti kan? BTW ini ngerti kan maksudnya? Ngerti Kak, ngerti. Ngerti kan? Ngerti Kak. 2,4 sama dengan fenolnya berapa? 2,5 cos 60 dikali T. Nah, T-nya baru ketemu gitu. Ya kan? Ini lebih masuk akal kan daripada yang tadi. Iya. 4 dibagi 2,5 cos 60 berapa nih? Berapa ya? Kalkulator. 2,4 dibagi 2,5 cos 60. 1,92 second. Oke, ini jawabannya sebenarnya ya. Ini pembahasannya salah. Jangan dilihat. Itu saja. Ntar malah keliru kan. Ngerti ya sampai sini ya? Ngerti nggak? Ngerti Kak. Ngerti Kak. Ada on cam nggak sini? Yuk. Jangan tidur ya. Kita bentar aja kok. Oke, selanjutnya. Nah, asik ini soalnya. Soal nomor 3. Sebuah batu dilemparkan dari seberang jurang seperti pada gambar di samping. Kecepatan awal peluru adalah 5 meter per second. Kecepatan awal peluru 5 meter per second. Dengan sudut elevasinya 30 derajat. Nah, sampai di seberang itu waktunya 2 detik. 2 detik. Yang ditanya perbandingan X dengan H-nya. Nah, berarti kan kita nyari yang si X-nya dan si H-nya. Oke, yang pertama diketahuinya, ini ya diketahuinya dalam gambar kayak gini. Yang ditanya X per H-nya berapa? Perbandingannya. Pertama kita nyari X-nya dulu, kemudian kita bisa nyari H-nya. Oke. Nah, kalau nyari X-nya kan kita bisa pakai GLB ya. Kayak GLB. Yang nilai X itu sama dengan V0. V0 kita pakai yang cos theta kali T. Oke. Langsung ketemu nih X-nya nih. V0-nya berapa? 5 cos 30 kali 2. 5 cos 30 itu setengah akar 3. T-nya 2. Dicoret-coret, jawabannya 5 akar 3. Ngerti ya, nyari X-nya ya. Gampang nyari X-nya, karena dia hanya mengalami GLB yang geraknya itu ke arah sumbu X. Nah, selanjutnya, nyari H-nya nih. Nah, ini agak susah nih. Nah, kan kita titik acuannya di sini ya. Titik acuannya kan di sini. Kalau kita pakai rumus GLBB, nih rumus GLBB yang rumus yang S sama dengan V0P plus minus setengah AT kuadrat. Nah, S-nya ini adalah minus 3 minus 30 min H. Ngerti nggak? Salah. Nggak ada minusnya. Ketinggian dari sini ke sini ini berapa? Ya, 30 min 30 min H. 30 min H. Ya kan? Sama dengan ini S-nya. V0-nya apa? V0Y. T-nya T. Minus ya. Minus. G-nya minus. G-nya minus. Minus apa plus? Bentar, minus apa plus ya?
minus apa plus minus apa plus Minus. Iya, minus. Minus ya, Kak. Yakin? Plus. Iya, Deng, plus. Kenapa? Karena dia jatuhnya ke ketinggian yang lebih rendah. Iya bener, konsepnya kayak gitu. Tapi kalau lebih mudahnya gini, kita bisa pakai G-nya ini kan G-nya ke arah bawah ya. Nah kalau kita buat koordinat XY, X ini Y. Nah jarak dari sini kan ke bawah ya. Nanti minus aku bisa nulisnya 30 min A itu sama dengan V0Y V0 dikali T. Nah, G-nya ini kan juga ke bawah. Jadi kalau mau pakai ini kita pakai yang minus gitu. Ngerti nggak sih? Minus setengah G T. Tergantung arahnya ya, Kak. Iya, tergantung kita mau pakai mana gitu. Kalau kalian yang ini agak bingung ya pakai yang awal aja gitu. Biar enak. Yang ini kayak tadi. Kalau jarak dari sini ke sini itu 30 min H sama dengan V0 Y dikali T. Karena dari sini ke sini, berarti kan mengalami percepatan ya. Nah, bawah nih dipercepat. Nah, berarti ini positif. Nah, itu juga nggak apa-apa. Kalau kalian ngerti kayak gitu. Plus setengah G T berat. Berapa nih? 30 min H P0 sin theta dikali T ditambah setengah GT kuadrat. P0-nya 5 sin 30 T-nya 2 ditambah setengah dikali 10 dikali 2 kuadrat. Berapa nih hasilnya? Sin 30 setengah kali 2 habis 5 tambah 2 kali 10 20 25 sama 30 min H sama dengan 25. 5 ya. Berarti H sama dengan 25 min 30 min 5. 5 Kak. 5. H sama dengan 5 meter. Berarti kesimpulannya maka apa tadi ini tanya X per H. Maka X per H sama dengan X-nya berapa tadi? 5 akar 3. 5 akar 3 per 5. Coret. Berarti X per H sama dengan akar 3. Tanpa satuan ya, ingat tanpa satuan. Itu boleh ya, Pak? Karena ini perbandingan. Oh. Perbandingan. Akar 3 per 1 maksudnya. Akar 3 banding 1 itu maksudnya. Perbandingan, bukan satuan. Oke? Paham? Paham. Nice. Oke, selanjutnya ini masuk ke gerak relatif. Langsung ke contoh soal aja. Mobil A, ini jam berapa? Masih lama. Jam. Oke, mobil A bergerak dengan kecepatan tetap 36 km per jam di depan mobil B. Oke, kita buat ilustrasinya dulu. Mobil A bergerak di depan mobil B. Berarti di sini mobil B, di sini mobil A. Mobil A bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Mobil A di depan mobil B sejauh 3 km. Berarti jarak dari sini ke sini 3 km. Mobil B berusaha mengejar mobil A dengan kecepatan tetap sebesar 48 km per jam.
Yang ditanya, berapa waktu yang dibutuhkan si mobil B untuk mengejar mobil B? Ada yang bisa? Yang apa jaraknya itu sama dengan itu nggak sih Kak? Oke. Yang V0T plus setengah AT kuadrat itu gimana? Ini adalah gerak konstan ya. Jadi kita nggak memperhatikan berapa kecepatannya. Nah, ini gerak relatif. Misalkan ini adalah titik di mana mereka bertemu. Ini kita anggap ini titik C. Jarak dari titik sini ke sini tuh kita buat jangan. Jarak dari titik A ke titik C saat dia bertemu kita misalkan ini X atau S juga boleh. Kita misalkan X. Nah, maka jarak dari sini ke titik sini itu adalah 3 plus X. Oke. Nah, dari GLB kan S itu sama dengan V kali T. Nah, untuk mobil B jarak yang ditemukan 3 ditambah X. Dengan kecepatan V-nya itu 48 km per jam dikali T. Oke. Sedangkan untuk mobil A yaitu dengan jarak X sama dengan 36 T. Oke? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti Kak. Nah, ini kita anggap ini persamaan 2, ini persamaan 1. Kita substitusi nilai X-nya. Substitusi nilai X ke sini. Berarti kan 3 ditambah 36T sama dengan 48T. 3 ditambah 36T sama dengan 48T. Kalau kita pindah ruas sama dengan berapa nih? 48 dikurang 36 berapa? 12T. 12T. Maka T-nya berapa nih? 3 per 12. 3 per 12. Tahu? Satuannya apa nih satuannya? Jam ya? Jam Kak. Kalau seperempat jam ya. Seperempat jam 0,25 jam. Atau berapa menit ini? Seperempat jamnya berapa menit? 15 menit ya. 15. Ngerti nggak? Dengan konsep gini. Ngerti nggak? Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya aja. Kak, ini kilometer itu nggak diubah ke meter ya Kak? Nggak usah, karena gimana ya? Kita juga bisa nyari langsung aja gitu kan, satuan T-nya nanti kan kita dalam jam juga, nggak dalam second, ya kan? Oh iya Kak, oke Kak. Oke. Ngerti ya? Ya Kak, ngerti Kak. Oke. Sebenarnya kita bisa ngambil soal juga berapa jarak yang ditempuh si mobil B misalnya. Tinggal ini aja, tinggal disubstitusiin nilai T-nya itu ke sini. Berarti nilai X center ketemu gitu. Itu ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut nggak? Lanjut Kak. Lanjut Kak. Oke, lanjut soal nomor 5.
Seseorang berenang dari tepian sungai dengan lebar 6 meter dan membutuhkan 3 detik untuk sampai seberang. Air sungai mengalir dengan kecepatan 2,5 meter per second. Berapa jarak lintasan yang ditempuh oleh perenang tersebut dengan memperhitungkan efek dorongan air sungai, aliran sungai. Nah, kita buat ilustrasinya dulu. Jadi ada orang, ini ada sungai yang mengalir. Nah, ini air sungai dengan kecepatan V airnya 2,5 meter per second. Terus lebar sungai dari sini ke sini itu 6 meter. Nah, waktu yang dibutuhkan oleh seorang perenang itu 3 detik. Nah, berapakah jarak lintasan yang ditempuh oleh perenang tersebut? Berarti kan otomatis dia kan berenangnya kan dia berenang ke sana ya, V. Ini V perenangnya. Nah, tapi karena dia terkena arus, dia berenangnya miring gini kan, miring. Nah, miring ke sini. Miring ke sini, ini bisa kita buat kurang panjang. Ini V perenang aslinya, tapi karena mengalami dia ngikut arus, jadinya geraknya ke sini, jadi V air ditambah perenang. Nah, gimana nyari jarak dari sini ke sini? Ada yang tahu? Kan kita bisa pakai ini yang kita apa jadi? Ini pakai Pythagoras. Pythagoras bisa ya. Oke, sekarang kita nyari ini dulu, kecepatan saat orang itu berenang pada kondisi normal. Nih, saat kondisinya normal. Saat kondisinya itu normal. Saat kondisinya normal. Nah, kan kita tahu nih kalau S itu jaraknya ya, S sama dengan kecepatan si perenang dikali waktunya. Nah, S-nya ini kan pada kondisi normal dari sini ke sini itu kan 6 ya. Ini deh enaknya. A, B, C. Jadi ini enaknya AB. 6. Kecepatan perenangnya kan kita belum tahu. Sedangkan waktu yang dia butuhkan untuk sampai seberang itu adalah 3 detik. Maka kecepatan si perenangnya ini adalah 2 meter per second. Nah, maka kita dapat mencari kecepatan totalnya nih. Kan kita ada kecepatan perenang. Ini perenang 2 meter per second. Dan kecepatannya air 2,5 meter per second. Nah, kita bisa nyari kecepatan kecepatan total si perenangnya ini dengan menggunakan vektor. Ingat nggak vektor kayak mana? Jadi kecepatan total itu kita menggunakan vektor, yaitu VA plus P ini sama dengan akar Di Pythagorasiin aja. ya, bisa juga kita pakai vektor juga bisa, yang V air kuadrat ditambah V perenang dikuadratin. Berapa nih? 2 kuadrat 4 25 2,5 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berapa nih? 6,25. 5 kuadrat. Kak, maaf Kak. Tadi yang 2,5 meter per second tuh dari mana ya Kak?
diketahui. Oh iya. Maaf, sorry Kak. Oke. Kira bentar. Berapa nih hasilnya? 6,25 akar Nah, 6,25 langsung akhirnya berapa? 3,2 berapa? meter Enggak, second. 10 3,2. Nah, selanjutnya kan kita tadi udah dapet nih Ya. kekuatannya nih. Ini si V perenangnya, ini V airnya, dan ini adalah kekuatan V perenang ditambah V airnya. Nah, berapa kita bisa nyari nih besar sudut antara ini nih. Sudutnya kan kita tahu nih kalau sin theta itu sama dengan sin depan bagi miring. Berarti VP dibagi VP per A plus A. Ngerti nggak? Oh, jangan sin deh. Tan aja deh. Depan miring kan? Tan aja, biar enak yang tan. Kalau tan kan tinggal gini. Tan theta itu sama dengan yang Y per X kan. Berarti VP per VA. 2,5. Bentar. Ngapain kita nyari ini? Kita kalau nyari tan, kita kan nyari ininya. Jadi kita pakai sin aja lah. Pakai sin, oke. Sin theta sama dengan yang V perenangnya dibagi dengan V perenang ditambah orangnya. Sin demi. V perenangnya berapa tadi? Si perenangnya 2 dan V totalnya 3,2. 3,2. Jawabannya 2 bagi 3,2 0,625. Oke. Ya kan? Nah, kan kita tahu ya, jarak dari sini ke sini itu 6 kan? Ya. 6 meter. Oke. Nah, dari persamaan sin juga, sin theta juga, itu kan kita bisa nyari juga nih jarak dari sini yang 6 meter AB per AC. Ya kan? AB per AC. Gitu? Ya. Nah, maka AC-nya ketemu. AC sama dengan AB per sin theta. Ya kan? AB-nya 6 meter, sin theta-nya 0,525. 625. Berapa hasilnya? Berapa yuk? Sembilan koma enam. Iya. 9,6. Oke. Paham nggak? Kalau nggak paham ditanya coba. Yang AC-nya berarti yang dari sini kan horizontal ya. Satu. Gimana? Ya udah, Zara duluan. Overall paham, cuma kadang saya tuh bingung gitu loh Kak, kalau misalnya grafik sudut kayak gini tuh, dia pakai sin, terus pakai cosnya itu nentuinnya itu gimana? Kapan kita pakai sin, kapan kita pakai cos ya? Iya. Itu tergantung apa yang diketahui. Contohnya ini aja ya. Nah, yang diketahui itu jaraknya, kita misalkan ini ya. Yang diketahui itu jaraknya ini nih. Nih jarak ini.
jarak 6 meter ini yang diketahui. Sedangkan untuk yang jarak dari sini ke sini tuh nggak ketahui. Kalau kita misal pakai sudutnya di sini berarti kan kalau kita tarik, kalau kita pindahkan di sini kan jadinya ya. Nah, ini kan di depan, ya kan? Di depan dari sudut. Sedangkan yang kita cari itu miringnya kan, miring. Nah, hubungan yang depan sama miring ini apa kira-kira? Sin, cos apa tan? Ternyata sin depan dibagi si miringnya ini buat nyari miringnya, gitu. Oh, jadi tergantung yang udah diketahui aja gitu ya? Iya. Kalau kalian bingung juga, kalian bisa nyoba satu-satu gitu, nyoba ini, nyoba ini, nyoba itu. Biasanya kalau aku nggak tahu ini pakai rumus apa, biasanya aku coba satu-satu sih. Gitu. Oke Kak. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nggak ada? Parah deh. Oke. Pak, Ya. Itu yang AC-nya itu dari mana ke mana, Pak? Dari ya. Ini A, C, B. Oke. Bentar, jelek banget gambarnya. Oh, A, titik B. Kok B? C yang ini. Ini C-nya, ini B-nya. Oke, udah ya. Next ya. Bisa dilanjutkan? Bisa? Bisa, Kak. Oke, selanjutnya. Seseorang membutuhkan waktu 20 detik untuk menaiki eskalator yang diam. Oke, kita buat ilustrasinya dulu. Gimana nih buatnya nih? Eskalator. Maaf, eskalator. Oke, eskalator ya. Eskalator yang diam. Ini diam, kondisi saat diam ya, diam. Si doi itu berjalan 20 detik. 20 detik. Nah, jika orang tersebut diam pada eskalator berjalan, dia membutuhkan 14 detik aja. Oke, berarti yang kondisi selanjutnya ini si orang ini diam. Nah, orangnya yang diam. Yang ini diam. Yang orangnya diam, tapi eskalatornya bergerak. Eskalatornya bergerak. Bergerak. Nah, dia membutuhkan waktu 14 detik. Nah, yang ditanya, berapa waktu yang dibutuhkan jika dia berjalan di atas eskalator yang bergerak? Gitu. Oke. Berarti yang ditanya itu ketika keduanya itu bergerak. Si eskalatornya itu bergerak, si orangnya itu juga bergerak. Nah, kita kita mencari dengan kecepatan si orang yang diam ini. Kecepatan gerak orang saat eskalator diam. Kecepatan ini yang diketahui cuma waktu ya. Kecepatan gerak orang saat diam. Saat orangnya ini diam, yang pertama itu kan kita bisa rumusin X itu sama dengan V kali T, atau V itu sama dengan X per T. X-nya ini kita misalkan adalah jarak eskalatornya.
Nah, perbandingan kecepatan eskalator yang berjalan dengan orang yang diam, perbandingan kecepatan eskalator yang berjalan dengan orang yang diam, itu kan kalau kita misalin kecepatan V orangnya, V orang dibandingkan V orang kita bandingkan dengan apa nih? Oh, ini V orang diam. Sabar. VD aja. Aku bingung. Sabar. Aku bingung. Sabar. Bentar ya. Aku agak lupa. Maklum manusia. Kecepatan sebut. Oke. Sorry. Ada kesalahan. Nah, perbandingan kecepatan eskalator ditambah orang, kecepatannya yang ini tambah ini, kita bandingkan dengan kecepatan seorangnya dan kecepatan orangnya. Nah, VB ini kita anggap ya VB kita bandingkan dengan V orangnya. Itu kan wait, kok bingung ya? Jaraknya sebentar ya. T orang dibagi X. Oke, perbandingan kecepatan eskalator orang dan kecepatan si orangnya itu kan kalau kita bandingin tuh VB per V0 itu kan sama aja X per TB dikali kalau kalian bingung dibandingkan, ini kita bandingkan dengan X per T0 atau sama aja X per TB, dicoret-coret aja bisa. Jadinya kan T0 per TB. Nah, T orangnya ini 20. Nah, T eskalator yang bergerak itu adalah 14 sama dengan 10/7.
Maka VB-nya ini sama dengan 10/7 V orangnya. Ya kan? Salah nggak sih? Salah nggak sih? Salah nggak sih? Nggak tahu juga Kak. Kalau saya malah mikir tinggal ditambahin aja kecepatannya Kak. Kalau saya mikirnya tinggal ditambahin aja nanti kecepatannya. Kok lihat pembahasan malah bingung-bingung. Pembahasannya susah banget. Coba pakai caraku ya, pakai caraku. Nah, jarak dari sini saat diam kan dari sini ke sini. X sama dengan berapa nih? V-nya ini anggap aja V-nya. V orangnya dikali waktunya tuh 20. Ya. Sama 1. Persamaan 1. Ini dihapus dulu. Oke, ini soal terakhir kok. Nah, yang kedua, saat eskalatornya bergerak. Pada kondisi bergerak, maka X jaraknya V eskalator dikali waktunya. X sama dengan V eskalator dikali waktu eskalator bergerak dalam 14 detik. Ini persamaan 2. Oke, sekarang kita bandingkan. Kedua persamaan. Bandingkan. Berarti kan sama aja. X per X sama dengan V0 dikali 20 dibagi VE dikali 14. Coret. Maka kalau bikinnya jadinya 14. VE sama dengan 20 V0. V eskalatornya itu sama dengan 10/7 dari V0. Nah, ngerti nggak yang ini? Kalau pakai bahasa yang ini. Ngerti Kak. Ngerti nggak? Hah? Ngerti Kak. Malah lebih nyambung Kak. Lebih ngerti yang kayak gini ya? Iya, Oke, benar. emang pembahasannya tuh emang agak gimana gitu, aneh. Oke, selanjutnya yang ditanya kan berapa kecepatan saat dia dia gerak, yang saat eskalator gerak, yang itu juga gerak. Berarti kan hubungannya kan tinggal V Berarti kan V kecepatan si orang dengan eskalatornya itu kan tinggal ditambah aja kan. V V eskalator ditambah V orang ya kan? Ya kan? Iya. Ini total. VE tambah VO. Nah, VE-nya ini berapa? 10/7 V0. 7 V0. 10/7 V0. 7/7 V0. 10/7 V0 Tambah 7/7 ditambah V0. Tambah V0. Ya kan? 17/7. Berarti VOE sama dengan berapa nih? 1 tambah 10/7 17/7. 17/7. 17/7 VO Kak. per 7 V0. Nah, VO. kita bisa bandingin waktu orang dengan kan kita punya gini yang tadi. Kita punya eskalator yang diam ini
kan Hmm. X itu sama dengan tadi berapa? V0 kali berapa? 20 ya? 20. Ya kan? Terus, nah saat eskalatornya bergerak di yang eskalator yang ini, itu X itu sama dengan VOB ya. Aduh, masih dihapus. VOB sih, VOE dikali T-nya kan kita nyari T-nya nih kan. Ya kan? TOE, orang dengan eskalator. Nah, kita bandingin aja. Bandingin X per X. Sama dengan V0 dikali 20 bandingin VOE dikali T. Coret. Kalau kita pindah ke situ, jadinya T dikali VOE-nya 17 per 2 V0 sama dengan V0 kali 20. Aduh, sempit banget. Itu 17 per 7, Kak. Apa? Ya. Tadi Sorry. itu 17 per 7. Ya, sorry. Oke. Jadinya kan VOE dikali T sama dengan V0 dikali 20. VOE-nya 17 per 7 VO. dikali T sama dengan V0 dikali 20. Nah, T-nya kamu berapa nih? 20 T sama dikali dengan 7 VO-nya karet 20 kali 7 per 17. Berapa? 8,235 ya. 8,235 detik. Oke. Kita cek dulu kebenarannya. Ya. Kita lihat nih. Dia jalannya 20. Ya. Yang saat diam. Nah, saat dia diam tapi ini bergerak 14. Nah, otomatis kecepatan yang ini itu lebih cepat daripada kecepatan yang ini kan. Waktunya. Iya. Kan? Waktunya. Berarti ini benar kan lebih cepat daripada yang sebelumnya kan. Berarti ini jawabannya benar gitu. Itu sih cara ngeceknya. Ngerti nggak? Oke. Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Kalau Ngerti, Kak. cara Kakak ini ngerti. Cara aku ngerti ya. Oke, sip. Habis. Yeah. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kak, untuk besok materinya fluida ya, Kak? Apa masih GLBB? Belum, fluida masih jauh. Fluida habis UTS. Fluida. Oh, berarti Habis ini Newton itu kan ya? Habis ini kita bahasnya tentang gerak Newton. Gaya, apapun dengan gaya. Besok ya kalian fisika dasar kan besok ya? Iya. Iya. Nah, besok berarti kalian udah masuk materi dinamika partikel tentang gaya F sama dengan M kali A dan lain-lain. Ada yang mau nanya nggak nih? Masih jam 3, masih ada waktu setengah jam. Kalau enggak nanti saya yang bertanya. Pak, itu Ya? yang tadi rumus kecepatan gerak yang soal terakhir, rumus kecepatan gerak benda itu dapatnya dari GLB atau dari mana sih? Iya, semuanya kan dari GLB karena dia geraknya tuh konstan semua. Yang tak tulis S sama V kali T, X sama V kali T, Ya. yaitu Jadi semuanya X itu sebenarnya X-nya itu X jarak dari sini ke sini. Ya, ini misalin ini bukan eskalator lah, jarak apa? Gerak biasa aja lah, gerak biasa. Itu misalnya kayak gitu.
Oke. Tanya lagi nggak? Masa udah selesai sih baru jam segini? Halo, gimana? Halo. Atau Ya halo Kak. Oke deh. Kita cukupkan dulu ya pertemuannya ya. Masih ada yang mau nanya nggak nih atau apa? Ntar nanya apa aja? Nggak apa-apa. Enggak lah. Ya, Oke. gimana? Ini PPT-nya di-share ke grup kan, Kak? Iya, di-share. Tenang aja. Kasih, Kak. Kak, semisalnya nanti di luar Meet, bisa kan kalau misalnya ngechat gitu Kak, kalau ada soal yang nggak diketahui. Maksudnya, Kalau gitu. ya nggak apa-apa, tapi di grup aja yang ngechatnya ya. Oh, di grup, oke. Oke. 2 menit ya. Kadang kalau PC agak lama bahasnya. Apa nih? Kira-kira UTS Fisdas gimana? Gimana ya UTS Fisdas ya? Biasanya PG sih. Nggak ada. UTS biasanya berapa soal, Kak? UTS biasanya 13 soal. Waktunya? Waktunya agak lama kok waktunya, jadi masih ada sisa waktu pokoknya. Kalau fisika dasar nih enak. Oke. Oh, bilang enaknya gampang. Martin. Amin lah, semoga dipermudah. Dari soal-soalnya ada mau ditanyakan nggak? Kalau misalnya nanti ada revisi, nanti aku kasih tahu di grup ya. Siap, Kak. Lah, aku ada yang salah. Gitu. Kak, soal yang tadi sih yang apa nyebrang sungai itu. Enggak itu kok bahasa soalnya aneh gitu. Nih, kita lihat nih. Kan ada orang berenang dari tepi sungai nih. Misalnya ini ada orang berenang, dia tuh nyebrang dia tuh mau nyebrang ke sini. Tapi dia tuh apa ya? Bawa arus gitu. Bentar. Dia ke bawah arus. Kan harusnya dia geraknya itu ke sini ya, lurus gini, ke bawah arus air. Gini kan dia geraknya nyamping gini, nih. Nah, gitu. Apa yang tanyain? Udah? Kalau kan itu dia orangnya soalnya seseorang berenang dari tepian sungai dengan lebar 6 meter dan membutuhkan waktu 3 detik untuk sampai di seberang. Nah, itu 3 detik itu nge-cover 6 meter apa nge-cover jarak yang menyampingnya gitu loh. Gini maksudnya. Kan soalnya ada keduanya, pengaruh dari arus sungai juga. Iya. P-nya ini untuk dia nih buat keduanya. Kenapa? Karena kalau kita misalkan ini kayak di misalan loh. Pokoknya intinya saat dia dari seberang sini ke seberang sini itu 3 detik intinya. Entah dia bakal nyerong ke sini, itu intinya 3 detik. Tapi kalau kita misalkan dari sini ke sini dia tuh lurus, berarti kan VA-nya ini 0 ya. Itu juga 3 detik gitu. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Oh ya. Nggak ada, Kak. Ini dulu. Share absen dulu. Ini di SS gak, Kak? Ini apa namanya? Meetingnya nih. Oh ya, SS. Kita screenshot. SS. Oh ya, SS dulu buat bukti absen ya. Karena itu penting. Takutnya kalian lupa kan. Kalau buat soalnya PG semua sih, nggak ada esai biasanya. Bentar. Sebelum kita akhiri ini dulu ya, kita foto screenshot dulu buat bukti pembelajaran pada hari ini. Semuanya on cam dong. On cam semua ya. Belum nih. Yuk on cam yuk.
Absennya udah aku kirim ya. Oke, on cam. Kenapa sih tadi lupa? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Dah, cukup untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau nanya atau curhat? Masih agak panjang nih waktunya. Sekarang sesi ngobrol santai. Ada yang nanya nih. Biasa di kosan nggak, Kak? Iya, di kosan. Jangan bisa nanya itu. Yang lain. Nggak ada ya? Oh, nggak ada, ya udahlah, di akhir aja lah. Dah. Kelamaan kalian juga mau tidur pasti. Oke, Kak.